teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama Bu Vita. Semangat! Halo, terima kasih dulu atas sambutannya. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Vita masih berharap kalian tetap sehat dan semangat untuk terus belajar. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Kira-kira adakah anak-anakku sudah tahu apa itu bunyi? Oke, kalau belum tahu, ayo kita cari tahu tentang bunyi. Nah, anak-anakku, apakah kalian tahu apa itu bunyi? Anakku, di sini Bu Vita sudah menyiapkan wadah bekas permen. Nah, di dalamnya sudah ada koin yang Bu Vita taruh di dalam wadah ini. Nah, sekarang coba Bu Vita goyangkan wadah ini. Apakah kalian mendengar sesuatu? Tepat sekali, ini adalah bunyi. Nah, saat Bu Vita mencoba menggoyangkan, Bu Vita merasakan adanya suatu getaran. Nah, dari situ, adakah yang sudah mengerti apa itu bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari getaran suatu benda. Nah, jadi bunyi ini dihasilkan dari getaran suatu benda. Nah, maka dari itu ketika Bu Vita goyangkan, Bu Vita merasakan adanya getaran. Nah, dari percobaan tadi, apakah anak-anakku sudah mengerti apa itu bunyi? Jika sudah mengerti, sekarang kita belajar tentang sumber bunyi. Kira-kira apa itu sumber bunyi? Nah, wadah yang tadinya Bu Vita pakai dan menimbulkan bunyi, ini disebut dengan sumber bunyi. Kok bisa, Bu? Memangnya apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah suatu benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi ketika Bu Vita goyangkan, dia kan menimbulkan bunyi. Karena itu, benda ini disebut dengan sumber bunyi. Dan sumber bunyi yang lain juga, seperti gitar, seperti tifa, seperti gendang, itu juga disebut dengan sumber bunyi. Karena benda-benda tersebut menimbulkan suatu bunyi. Tidak hanya alat musik ya, seperti meja yang kalian pukul, lalu pintu yang kalian ketok, itu juga merupakan sumber bunyi. Anak-anakku, bunyi sendiri itu memiliki sifat. Nah, apa saja sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Nah, apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Jadi kalau arah getarannya ke kanan, arah rambatnya juga ke kanan. Ketika kalian meniup trompet, getarannya itu ke bawah, maka rambatnya juga ke bawah. Tidak mungkin ketika kalian meniup trompet, getarannya ke bawah, rambatnya ke atas. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anakku, sifat yang kedua itu adalah bunyi memerlukan medium dalam merambat. Nah, kira-kira apa saja mediumnya? Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Contohnya, zat padat. Ketika kalian mengetok pintu atau meja, lalu telinga kalian dekatkan, pasti kalian akan mendengarkan bunyi. Itu tandanya bunyi merambat melalui benda padat. Contoh lagi seperti pada gambar, mereka menggunakan tali, lalu mereka dengarkan. Ketika tali itu dikencangkan, maka mereka akan saling mendengar meskipun jaraknya jauh. Nah, karena bunyi merambat menggunakan media benda padat. Nah, yang kedua adalah benda cair, seperti pada gambar. Ketika kalian memukul batunya pada tong, lalu kalian
biarkan telinga kalian pada corong, maka kalian akan mendengarkan suatu bunyi. Ada lagi ketika kalian melempar batu di kolam, lalu ada yang berenang. Nah, yang berenang akan mendengar suatu bunyi dari batu yang kalian lempar. Yang ketiga, zat gas. Nah, contoh sederhananya ketika kita saling berbicara, kalian bisa mendengar, itu artinya bunyi sedang merambat melalui benda gas. Nah, coba bayangkan jika tidak ada udara, jika di ruang hampa, apakah kalian bisa mendengarkan suatu bunyi? Tentu saja tidak bisa, karena bunyi merambat melalui benda gas. Oke, dari sini sudah mengerti? Bu Vita berharap sudah mengerti, sudah paham. Nah, untuk yang ketiga, sifat yang ketiga itu adalah bunyi itu dapat dipantulkan. Contohnya apa, Bu? Seperti kegiatan atau kejadian gema dan gaung. Siapa di sini sudah tahu apa itu gema dan gaung? Nah, gema adalah suatu pantulan yang dihasilkan setelah bunyi asli. Contohnya, ketika kalian naik ke tebing, lalu kalian berteriak, maka nanti akan menimbulkan suatu pantulan yang disebut dengan gema. Ya, jadi misalkan Bu Vita berteriak, kelas 4, nanti akan ada teriakan lagi, kelas 4, kelas 4, seperti itu. Itulah contoh gema. Lalu kalau gaung, bagaimana, Bu? Kalau gaung adalah pantulan yang ditimbulkan bersamaan dengan bunyi asli, seperti ketika kalian di dalam gua. Nah, ketika kalian berteriak, maka suara kalian tidak akan jelas karena ada pantulan yang bersamaan dengan bunyi asli. Oke, sudah mengerti? Tentu saja sudah, Bu. Nah, yang keempat adalah bunyi dapat dibiaskan. Nah, sifat yang keempat adalah bunyi dapat dibiaskan. Kira-kira apa, Bu, contohnya? Contohnya ketika kalian mendengarkan petir. Petir akan terdengar sangat keras ketika di malam hari. Kenapa, Bu? Nah, karena udara yang ada di bawah itu lebih dingin daripada udara yang di atas. Jadi udara di bumi ini lebih dingin dibandingkan udara yang ada di langit, sehingga petir akan terdengar sangat keras ketika di malam hari. Itu salah satu contoh bunyi dapat dibiaskan. Lalu ada yang kelima, bunyi dapat dipadukan. Contohnya ketika kalian mendengarkan dua sound system sekaligus. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bunyi dapat dipadukan. Sudah mengerti? Sudah paham? Jika belum, silakan bertanya pada Bu Vita. Lalu, seperti biasa, kerjakan kuis atau kerjakan soal di akhir video. Selamat mengerjakan.